Buruknya pendataan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pesisir Barat berujung pada tak tepat sasaran penerima bantuan. Seperti Pak Sutri, Muhammad Toha, dan Dewi Sartika, buruh kelapa sawit yang masuk dalam kriteria OTM ini tak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Keadaan ini adalah ironi, mengingat sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada perbaikan. Jarum jam tepat menunjuk pukul 6 pagi ketika sebagian besar penduduk Pekonsungan Negara Kecamatan Ngambur masih lelap. Pasangan suami istri Muhammad Toha dan Dewi Sartika sudah beranjak dari rumah papannya yang sederhana. Berbekal dodos atau sejenis pisau berbentuk sekop dengan gagang panjang dan ekrek. Dua sejoli ini gegas menuju areal perkebunan sawit yang berjarak sekitar 5 km dari rumah mereka. Bukan pekerjaan yang mudah, terlebih bagi Dewi seorang wanita, upahnya pun minim, hanya Rp150 per kilo. Toha dan istrinya hanya berpenghasilan Rp1,2 juta sebulan. Jumlah yang sangat minim bagi kehidupan Toha, Dewi, dua anak mereka serta ibu kandung Toha yang merupakan lansia dan tinggal serumah dengan mereka. Kondisi inilah yang membuat hati Muhammad Toha terus resah. Raut wajahnya menunjukkan kegelisahan saat ditemui awak media di sela-sela kesibukannya mengunduh sawit. Apalagi sebagai OTM atau orang tidak mampu, ia sekeluarga tidak masuk DTKS Kemensos. Akibatnya, semua program pemerintah untuk penanganan kesejahteraan sosial tak pernah singgah ke rumahnya. Untuk program PKH dan lain-lain itu di Pekon ini gimana sih? Sudah tepatkah? Adil nggak? Kalau masalah itu kayaknya ya gimana ya? Kayak nggak pas aja. Nggak adil? Nggak adil. Pernah nggak didata? Pernah. Cuman kan dipentak lagi datanya. Oh, gitu. Cuman Biasanya nggak diminta keluar. apa aja? KK, KTP itu aja. Itu. Udah lama itu. Udah Katanya lama. udah mau keluar, nyatanya enggak. Udah berapa lama kira-kira? 2 tahun. Oh, 2 tahun yang lalu. tahun, udah lama. Tapi belum pernah dapat ya? Belum pernah. Dewi Sartika pernah beberapa kali ikut kumpulan saat pencarian dana PKH dan pengambilan BPNT atau bantuan pangan non-tunai. Namun, ia pulang dengan kecewa karena KKS miliknya tidak berisi saldo. Negara dikabarkan tidak pernah mengisi kartu yang diduga bodong tersebut. Beras, telur, buah, dan sayur juga tak bisa digondol ibu dua anak ini. Dewi marah, hatinya terluka. Bapak Mariadi. Pak Mariadi. Iya. Terus dikasihlah saya kartu. Kartu dipegang jadi sejak pegang kartu ini belum pernah dapat. Belum pernah dapat saya saat itu. Ya. Ini saya dengar kamu dapat katanya, tapi bulan besok ya katanya. Udah ada deh katanya di kertas putih itu, tapi masih warna kuning katanya. Selain menimpa Muhammad Toha sekeluarga, dugaan exclusion error juga terlihat dialami di beberapa rumah tangga lainnya. Di Pekonsungan Negara, kontras dengan itu, di Pekon yang sama ditemukan sejumlah kasus inclusion error, di mana negara menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Satu di antaranya adalah rumah tangga Suwandi dan Winda. Saat dikonfirmasi, Suwandi dan istrinya tengah sibuk merenovasi rumahnya bersama sejumlah pekerja. Tampak jelas bapak 3 anak ini hidup berkecukupan. Selain memiliki rumah yang jelas mewah, keluarga ini juga memiliki beberapa unit kendaraan bermotor. Winda mengaku sudah 7 tahun lebih menikmati dana PKH. 600 kalau udah 2 kali ngambil ini. 600 dibawa pulang semua? Iya, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali? Jadi 3 bulan sekali itu 600? 600 bukan? Bukan. 3 bulan ya? Kita udah 2 tahap ini dapatnya 600. Terakhirnya cuma uang aja? Enggak misalnya udah dapat uang nanti dibantu lagi misalnya telur? Ya kalau yang lain-lainnya dapat. Maksudnya? Cuman kita yang nggak dapat itu telur sama beras itu. Semrawutnya DTKS selalu memakan korban, sekaligus memanjakan warga yang rakus. FMOTM yang tidak masuk DTKS pasti dijauhkan sejauh-jauhnya dari semua bentuk bansos. Sebaliknya, warga yang tidak memenuhi syarat
malah mengangkangi bantuan yang bukan hak mereka. Dari pesisir barat, Ferry dan Andre, Sabure TV melaporkan.